Ya, selamat pagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang aliran sisi penawaran ya, supply side. Gitu. Pandangan ini muncul karena menjadi kritik ya, serta pengembangan dari pandangan klasik serta Keynesian serta moneteris ya. Apabila Keynesian itu fokus pada upaya untuk menciptakan dorongan pada output melalui kebijakan fiskal dan moneter, utamanya fiskal. Nah, kalau moneteris fokus pada kebijakan moneter, tapi arah dari keduanya sama. Jadi output akan naik apabila ada dorongan pada sisi agregat demand. Nah, aliran sisi penawaran ini punya perspektif yang berbeda. Jadi mereka menawarkan istilahnya upaya baru untuk mendorong perekonomian, tapi yang didorong adalah dari sisi agregat supply, bukan agregat demand. Karena apa? Karena teman-teman pada konsep Keynesian ya dan moneteris yang dianut pada masa setelah tahun 1920-an, ternyata ada satu kondisi di mana terjadi kelesuan ekonomi tapi inflasi tinggi. Gitu. Ini terjadi pada tahun 80-an. Gitu. Nah, ternyata pandangan Keynes yang fokus pada upaya untuk mendorong perekonomian melalui sisi kebijakan fiskal ekspansif, mendorong agregat demand itu gagal menghadapi kelesuan ekonomi. Akibatnya inflasinya menjadi tinggi karena apa? Jumlah uang beredar itu menjadi tinggi gitu akibat dari kebijakan fiskal yang cenderung ekspansif. Sama dari sisi moneter pun juga dikritik karena upaya untuk menambah jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter kontraktif secara pelan-pelan nyatanya juga membuat jumlah uang beredar itu bergerak terlalu tinggi. Kira-kira yang terjadi pada krisis ekonomi tahun 80-an yang membuat aliran supply side itu berkembang, itu kan seperti yang terjadi saat ini teman-teman ya. Dimana kalau untuk saat ini krisis ekonomi itu kemarin kita mengalami resesi, gitu. Tapi kemudian resesi itu coba untuk diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal ekspansif. Jadi pemerintah memperlebar defisitnya untuk mendorong daya beli masyarakat, untuk mendorong perekonomian secara umum melalui pengeluaran pemerintah dengan memperlebar defisit, dengan menambah utang. Itu emang efeknya adalah perekonomian bergerak maju, gitu, perekonomian positif, gitu. Akan tetapi ternyata saat ini kita mengalami efek lanjutannya, yaitu inflasi mulai tinggi. Ini bisa kita lihat di Amerika Serikat, di mana inflasinya mengalami periode tertinggi sepanjang beberapa puluh tahun terakhir. Gitu. Nah, inflasi yang tinggi ini harus diantisipasi dengan menaikkan tingkat suku bunga kan, karena jumlah uang beredar M2 dalam hal ini terlalu besar. Nah, dengan meningkatkan tingkat suku bunga, maka sekarang dunia menghadapi ancaman resesi baru, gitu kan? Karena peningkatan tingkat suku bunga itu artinya adalah kebijakan yang sifatnya kontraktif bagi hal-hal yang bagi agregat demand gitu. Tingkat suku bunga yang naik pasti akan membuat investasi akan cenderung turun, kemudian daya beli masyarakat menjadi turun karena orang akan cenderung untuk saving kan seperti itu. Nah, ini adalah konsekuensi yang muncul ya karena kita mengalami fase ketimpangan yang tinggi gitu. Bukan maaf mengalami fase di mana inflasinya menjadi cenderung terdorong tinggi gitu. Nah, teman-teman sekalian, aliran supply side ini fokus pada beberapa hal penting ya. Gitu. Yang pertama misalnya sisi penawaran ini bisa dibedakan ke dalam dua kelompok aliran besar gitu. Yang pertama adalah kelompok aliran utama ya yang diwakili oleh Martin Goldstein serta Boskin ya. Dia menekankan pada pentingnya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu didorong, tapi memacunya lewat sisi insentif pajak. Jadi yang mulai ditekan adalah sisi supply-nya. Mulai didorong adalah sisi supply dengan memberikan insentif pajak. Harapannya dengan pajak yang turun, maka tabungan dan investasi akan naik. Ini nanti akan ketika akumulasi tabungan itu naik, maka investasi akan naik dan harapannya investasi yang naik ini akan masuk ke sektor real serta mendorong output karena ada dorongan kapital dari sisi peningkatan investasi gitu. Nah,
di sini dijelaskan bahwa pada kelompok ini analisisnya itu banyak difokuskan pada perubahan pajak terhadap penawaran tenaga kerja serta program keamanan sosial terhadap jumlah tabungan. Jadi pajak yang turun itu akan menjadi insentif gitu bagi tenaga kerja, bagi pengusaha. Gitu. Nah, aliran yang kedua ini malah lebih ekstrim lagi ya gitu. Kelompok ini malah lebih berfokus pada pemotongan pajak. Gitu. Kenapa? Karena pajak yang dipotong ini nanti akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja, serta akan memberikan efek pada penerimaan total yang lebih banyak dari potongan pajak itu sendiri. Gitu. Nah, pada kelompok ini dia fokusnya pada analogi seperti ini, teman-teman. Dengan pajak yang dipotong, maka perusahaan akan lebih punya insentif tinggi, gitu ya. Gitu. Kan perusahaan akan lebih mendapatkan insentif, biaya produksi mereka, biaya mereka menjadi rendah karena pajak dipotong. Efeknya adalah produktivitas mereka akan lebih tinggi. Gitu. Nah, ini. Nah, dengan produktivitas yang lebih tinggi, maka sebetulnya penerimaan pajak itu nanti akan meningkat karena ada peningkatan produktivitas kan gitu. Jadi pajaknya dipotong dulu supaya produktivitasnya naik. Setelah itu nanti pajaknya akan bisa lebih banyak karena dengan produktivitas yang tinggi basis pajaknya akan menjadi lebih besar. Gitu. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa pemotongan pajak ini akan punya dampak yang positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output serta mengurangi inflasi. Gitu. Dengan pajak yang dipotong, ini efeknya inflasi akan lebih berkurang harapannya. Tapi laju pertumbuhan output naik. Ini seperti kalau kita amati ya, analogi tax amnesty kan kira-kira seperti ini juga. Jadi dengan adanya pemotongan pada pajak, atau kalau di tax amnesty kan pengampunan pajak ya, gitu. Orang yang awalnya nggak mau lapor basis pajaknya, melaporkan kekayaan atau sumber pendapatannya, sekarang diberi istilahnya satu kartu wealth card gitu. Ya udah lapor saja, saya kasih diskon gitu. Nah, akhirnya orang kan memilih untuk lapor karena dikasih diskon. Nah, saat ini memang penerimaannya sedikit karena yang lapor dikasih diskon. Akan tetapi kan secara nggak sadar basis pajaknya sebetulnya naik. Orang-orang yang awalnya nggak lapor kekayaan, nggak lapor sumber pendapatannya, sekarang jadi lapor. Tahun ini dapat diskon, tapi kan tahun depan dia akan bayar normal dan itu sudah menjadi basis pajak. Kayak gitu kira-kira teman-teman. Nah, yang menjadi beberapa perbedaan antara pandangan monetaris, supply side, dan Keynesian adalah kalau pada sisi Keynesian, untuk mengatasi masalah ekonomi, Keynesian lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya fiskal ekspansioner. Gitu. Jadi yang didorong adalah agregat demand. Di mana ketika agregat demand nanti naik, maka output akan naik. Meskipun konsekuensinya harga-harga juga akan naik. Tapi kalau kubu monetaris lebih prefer ke kebijakan moneter yang kontraktif. Gitu. Jadi dengan jumlah uang beredar yang ditambah, money supply yang ditambah sedikit-sedikit, nanti output itu akan naik. Gitu. Tapi keduanya sama-sama melihat perekonomian dari sisi permintaan. Baik fiskal melihatnya dari sisi output, gitu, karena agregat demand yang naik didorong melalui serangkaian kebijakan fiskal. Kalau moneter, permintaan agregat didorong melalui penambahan jumlah uang beredar. Keduanya sama-sama melihatnya dari sisi agregat demand. Gitu. Nah, tapi kalau aliran supply side ini berbeda. Dia fokusnya adalah untuk mendorong output. Yang didorong itu bukan sisi agregat demand, tapi agregat supply. Dalam hal ini short run agregat supply. Jadi agregat supply dalam jangka pendek. Gitu. Nah, bagaimana cara mendorong AS? Gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa konsep mereka adalah lebih baik meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh daripada mencoba meredakan fluktuasi ekonomi. Gitu. Jadi lebih fokus pada sudah mending kita berproduksi aja yang tinggi daripada kita meredakan kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Gitu. Nah, kesempatan kerja penuh ini akan besar artinya. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini fokusnya adalah ketika perekonomian mengalami fluktuasi, kita ya sudah tetap berproduksi yang tinggi saja, ambil dari sisi supply. Kalau di sini kita melihat aliran supply side lebih dekat ke klasik ya, yang mengedepankan full employment, output tinggi gitu ya teman-teman ya. Kemudian supply yang tinggi gitu. Jadi mirip seperti konsepnya Jean Baptiste, aliran klasik lah. Kemudian dalam mengatasi inflasi dan pengangguran,
Kalau dari sisi moneter kan cara mengatasi inflasinya adalah dengan menurunkan jumlah uang yang beredar. Gitu. Kalau kebijakan fiskal adalah dengan melakukan kebijakan fiskal kontraktif. Gitu. Nah, tapi kalau yang dari sisi kebijakan pandangan sisi penawaran, dia menggunakan konsepnya Keynesian ya. Jadi untuk mengatasi inflasi dan pengangguran, dia menggunakan kebijakan fiskal kontraktif. Gitu. Nah, alasannya dengan pajak yang turun, maka gairah investasi akan naik. Nah, ini akan mendorong peningkatan dalam produksi. Dengan peningkatan produksi, maka pengangguran akan dapat diatasi. Gitu. Inflasi akan bisa diredakan, gitu ya. Karena inflasi yang tinggi akan bisa diatasi dengan produksi yang tinggi, sehingga over demand atau under supply bisa ditutup. Kemudian pengangguran itu bisa diatasi dengan investasi melalui serapan tenaga kerja. Nah, ini semua diawali dengan penurunan pajak, gitu teman-teman. Nah, tekanan terhadap aliran ini umumnya datang dari kebijakan pertumbuhan dalam jangka panjang. Gitu. Nah, ini dilakukan dengan mempromosikan full employment pada sistem tenaga kerjaan serta proses perubahan teknologi. Nah, ini kalau Anda lihat teman-teman adalah fokus dari aliran supply side. Gitu. Kalau kita lihat di sini, apabila penawaran agregatnya itu turun ya dari SRAS 1 ke 2, maka efeknya adalah harga itu naik dan outputnya turun gitu. Menyebabkan real GDP-nya kan turun ya. Gitu. Nah, akhirnya inilah teman-teman. Jadi yang didorong pada kurva pada aliran supply side itu adalah mendorong SRAS itu ke kanan. Jadi misalnya awalnya itu di SRAS 2, kemudian didorong ke SRAS 1 gitu. Jadi, nah dengan mendorong penawaran agregat, maka itu akan menurunkan harga kan. Karena tidak terjadi over demand atau under supply. Karena supply menjadi lebih banyak karena agregat supply naik. Nah, dengan tidak ada perubahan pada permintaan, maka output itu akan naik. Jadi efeknya adalah dengan mendorong penawaran ke kanan, menambah penawaran akan menyebabkan harga itu menjadi turun karena stok melimpah, serta output itu menjadi naik gitu. Karena satu, output melimpah, produksi banyak, tenaga kerja terserap gitu. Nah, fokusnya itu ke situ. Nah, coba kalau kita lihat yang di kanan di sini, ini konsepnya Keynesian ya, teman-teman. Kalau konsepnya Keynesian adalah mendorong agregat demand. Output sama-sama naik gitu. Tetapi karena yang didorong itu demand, output yang naik akan menyebabkan kenaikan harga. Karena apa? Supply tidak mengalami perubahan. Kayak gitu, teman-teman. Sehingga kalau mau supaya harga tidak mengalami perubahan, bagaimana? Ya, supply-nya juga harus digeser. Gitu. Supply-nya harus digeser ke kanan. Nanti kita akan kembali ke tingkat harga yang sama, tapi output-nya bertambah. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, beberapa tokoh ya dari aliran supply side itu adalah Robert Mundell ya. Dia punya beberapa gagasan. Mungkin Anda pernah dengar kurva Mundell-Fleming ya. Nah, sebetulnya Mundell juga menawarkan penggunaan kombinasi ya kebijakan fiskal dan moneter gitu. Nah, untuk moneter syaratnya adalah dengan memperlakukan kebijakan money tight ya, uang ketat. Gitu. Jadi kebijakan moneter yang sifatnya kontraksioner. Gitu. Kalau kebijakan fiskal ini didorongnya dengan menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah, dengan dua kebijakan ini, kebijakan fiskal dan moneter kontraktif ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kebijakannya cenderung kontraktif ya, moneternya kontraktif gitu, supaya uang beredar tidak terlalu tinggi, fiskalnya juga kontraktif. Gitu. Yaitu dengan menurunkan pengeluaran pemerintah kan efeknya karena menurunkan pajak. Jadi yang didorong itu bukan dari sisi G gitu, tapi yang didorong itu dari sisi I dan C. Nah, cara mendorongnya adalah pajaknya diturunkan. Nah, akhirnya dengan dua ini ternyata stagflasi bisa dihindari. Stagnasinya bisa tidak terjadi lagi, stagnasi, perekonomiannya naik karena pajak turun ya, produktivitas naik, inflasinya juga bisa diturunkan melalui tingkat peredaran jumlah uang beredar yang diturunkan. Gitu. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang terjadi ya, kalau kita lihat di sini sepertinya saat ini di Amerika mulai mendorong ini ya. Gitu. Jadi dia menaikkan tingkat suku bunga supaya inflasinya bisa ditekan, supaya money demand-nya bisa diturunkan. Kemudian money supply-nya juga ketat. Di sisi lain kita bisa lihat beberapa kebijakan perpajakan ya, yang sepertinya memang mengarah ke kebijakan supply side, gitu, teman-teman.
Kalau di Indonesia kayaknya kalau dari sisi moneter, dari sisi fiskal kita masih ekspansif ya. Terlihat dari pemerintah menyusun anggarannya masih ekspansif. Pajak juga cenderung nggak diturunkan, malah ada beberapa item pajak yang dinaikkan ya. Gitu. Jadi memang dari sisi fiskal sepertinya pemerintah memperlakukan kebijakan fiskal ekspansif. Kalau dari moneter memang cenderung kontraktif. Gitu. Jadi kalau kita lihat sepertinya arah kebijakan kita sepertinya ya mungkin saya bisa salah, sepertinya Keynesian saat ini. Gitu. Nah ini adalah program penurunan pajak ya dari aliran supply side ya teman-teman. Jadi mereka yakin bahwa penurunan pajak tidak akan menyebabkan berkurangnya produksi nasional. Justru akan menyebabkan kenaikan produksi nasional karena tadi pendekatannya itu klasikal, lebih dekat ke klasik. Jadi pajak yang diturunkan akan mendorong output secara total. Sedangkan kan kalau di Keynesian kan pajak itu berfungsi untuk menstimulasi government expenditure kan. Nah ini jadi dia fokusnya dengan menurunkan pajak maka pekerja akan untung ya, dia akan mendapatkan pendapatan disposable yang lebih tinggi kan karena pajaknya itu turun. Pemerintah juga mendapat tambahan total penerimaan lebih besar gitu karena peningkatan produktivitas tadi. Ya, jadi sepertinya memang diserahkannya ke mekanisme pasar. Nah ini terakhir ya langkah-langkah untuk mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan ya agregat supply sebelah kanan apa saja. Yang pertama mendorong masyarakat untuk rajin menabung. Dengan rajin menabung kapital terakumulasi menjadi investasi akan masuk ke sektor real dan mendorong produksi ya dan menjadi kapital. Kemudian pajak diturunkan, dengan pajak yang diturunkan akan meningkatkan produktivitas karena itu menjadi insentif bagi pengusaha. Kemudian mendorong masyarakat untuk berani mengambil resiko dalam berusaha. Jadi masyarakat didorong untuk ayo usaha gitu. Kemudian mendorong mobilitas tenaga kerja untuk mencapai full employment pada tenaga kerja gitu. Dengan lebih banyak bekerja di sektor real. Nah, simpulannya teman-teman, pemikir-pemikir aliran supply side lebih percaya bahwa dampak positif dari penggunaan dana sendiri oleh swasta terhadap peningkatan output nasional, kemudian efeknya juga akan baik kepada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini nanti akan lebih besar manfaatnya apabila pajak dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dialokasikan oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi ini banyak yang bilang juga ini sebetulnya lebih ke perkembangan dalam kebijakan ekonomi ya dibanding teori gitu. Nah, tapi apapun itu kita sekarang jadi tahu ya bahwa ternyata untuk meningkatkan output kalau Keynesian dan monetaris fokus kepada mendorong agregat demand melalui instrumen mereka masing-masing. Tapi kalau kebijakan supply side dia lebih fokus untuk mendorong output itu dengan cara mendorong dari sisi agregat supply gitu ya. Itu saja mungkin dari saya teman-teman. Semoga diskusinya menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.